Di sini saya menggunakan 1 kilogram ya, kurang lebih 1,5 kg nangka muda yang saya sudah kupas kulitnya dan cuci bersih. Lalu rebus menggunakan secukupnya air. Ini merebusnya sangat mudah sekali teman-temannya. Jika airnya sudah mendidih, lalu masukkan nangkanya, tutup dan masak hingga empuk. Dan untuk bumbu halusnya ada 2 butir kemiri, 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 ruas kunyit yang saya sudah cuci bersih, dan seruas jahe. 1 genggam cabai merah keriting, lalu tambahkan dengan secukupnya air. Kalau teman-teman mau diganti minyak juga monggo silahkan ya. Lalu haluskan. Setelah dihaluskan, tumis bumbu menggunakan secukupnya minyak. Jika minyak sudah panas seperti ini, lalu masukkan bumbu. Tambahkan dengan 2 batang serai yang sudah digeprek, seruas lengkuas yang sudah digeprek, dan juga 3 lembar daun salam. Tumis bumbu hingga sedikit harum. Jika sudah sedikit harum di sini, saya akan menambahkan bumbu tambahan lainnya ya. Di sini saya menggunakan 1 bungkus bumbu rendang instan. Saya memakai Indofood. Oke, lalu tumis kembali bumbunya sampai benar-benar tanak ya. Nah, ini bumbunya sudah sedikit kering dan juga tanak. Di sini saya menambahkan 3 biji kapulaga, 2 biji bunga lawang, dan seperempat sendok teh jintan. Lalu aduk-aduk kembali. Dan jika bumbu sudah tanak seperti ini, saya akan memasukkan kurang lebih 1,5 liter santan sedang ya. Enggak terlalu encer dan juga enggak terlalu kental. Masukkan semua santannya, aduk-aduk hingga tercampur rata. Oke, di sini saya akan menunggu santannya mendidih. Setelah mendidih seperti ini ya, ini saya aduk-aduk agar santannya tidak pecah. Jika sudah mendidih seperti ini, saya akan masukkan nangka yang tadi sudah direbus ya, sampai dengan empuk seperti ini. Oke, masukkan semua. Aduk-aduk kembali. Dan untuk banyak sedikitnya santan tergantung selera masing-masing ya teman-teman ya. Saya maunya sedikit kental, jadi nggak terlalu encer. Bagi saya ini sudah cukup ya. Lalu saya tambahkan dengan setengah sendok makan gula merah, setengah sendok makan garam, dan setengah sendok makan kaldu ayam. Oke, aduk-aduk kembali hingga semua bumbu larut dan tercampur rata. Dan di sini saya akan menunggu santannya mendidih kembali ya teman-teman ya, agar bumbunya ini meresap ke dalam nangkanya. Jadi gunakan api kecil aja. Dan di sini teman-teman juga bisa koreksi rasanya ya. Semua tergantung selera masing-masing. Jika kurang manis bisa ditambahkan dengan gula kembali. Dan oke, saya akan menunggu hingga mendidih. Setelah mendidih hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini saya masak kurang lebih selama 10 menit. Ini bumbunya sudah meresap ke dalam nangkanya dan santan juga sedikit menyusut ya. Dan di sini saya sudah koreksi rasanya juga sudah pas banget, rasanya sudah enak. Jadi sekarang saya akan matikan apinya. Di sini saya menggunakan 1 kilogram lele. Ini ukurannya agak sedikit kecil ya, 1 kilo isian bisa 15 bijian gitu ya. Lalu saya tambahkan dengan perasan jeruk nipis. Aduk-aduk ya hingga jeruk nipisnya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, nanti teman-teman bisa diamkan ya kurang lebih selama 10 menit, lalu bilas dan cuci bersih. Setelah sudah dicuci bersih, di sini saya menambahkan 1 bungkus bumbu racik ya, racik ikan goreng, lalu tambahkan dengan 5 sendok makan tepung terigu dan tambahkan dengan secukupnya air. Jika air, tepung terigu dan juga bumbunya sudah masuk, teman-teman bisa aduk ya hingga semuanya tercampur rata. Jika tepungnya masih mengental ya, menggumpal seperti ini, bisa tambahkan dengan air sampai bumbunya ya semuanya menyatu ya dengan lelenya. Aduk-aduk hingga semuanya benar-benar tercampur rata.
Dan oke, ini bumbunya sudah tercampur rata seperti ini. Ini akan saya diamkan ya, saya akan masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 30 menit. Dan sambil menunggu ikannya dimarinasi, sekarang saya menambahkan 400 gram tepung terigu, 3 sendok makan tepung tapioka, tambahkan dengan secukupnya garam, secukupnya kaldu ayam, dan secukupnya lada bubuk. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk takaran bumbunya sesuai selera masing-masing ya. Kalau suka lebih gurih bisa ditambahkan kaldu ayamnya ya. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Jika semua sudah tercampur rata seperti ini, sekarang kita akan mengeluarkan ikan yang tadi sudah dimarinasi ya dengan tepung basah seperti ini. Oke, aduk-aduk. Lalu ambil beberapa ikan ya untuk kita masukkan ke dalam tepung keringnya. Oke, ini saya akan masukkan kurang lebih 3 ekor ikan dulu ya. Gunakan aduk-aduk, menggunakan tangan aja, sebelumnya cuci bersih tangan terlebih dahulu. Dan untuk mengaduknya cukup mudah ya. Hanya hanya dimasukkan ke tepung seperti ini, lalu baluri, dan jika sudah dibaluri, tepungnya akan menempel seperti ini dan siap untuk digoreng. Gunakan secukupnya minyak. Jika minyak sudah panas, goreng lele. Masukkan aja semua lelenya ya. Oke, jika lele sudah masuk seperti ini, warnanya sudah kecoklatan dan kering, nanti bisa untuk dibalik ya teman-teman ya. Oke, ini sudah kering, warnanya sudah kecoklatan, dan sekarang saya akan balik ikannya. Kalau teman-teman mau ditambahkan adonannya dengan telur juga monggo silahkan ya. Di sini saya menggunakan resep simpelnya aja, resep yang ekonomis aja ya, tapi rasanya tetap enak. Dan jika warnanya sudah kecoklatan seperti ini, dibalik ya, gunakan api sedang aja agar tidak mudah gosong. Dan oke, ini sudah benar-benar kering, sudah crunchy, dan sekarang saya akan angkat dan tiriskan. Dan oke, saya akan melanjutkan menggorengnya ya teman-teman ya. Oke, menggorengnya sudah selesai. Ini dia teman-teman hasil menu saya hari ini. Request dari anak, lele goreng crispy. Ini ternyata masaknya itu enggak ribet ya, gampang banget dan rasanya itu enak. Kayaknya cuaca panas-panas kayak gini cocok banget ya kita nyambel. Dan untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan secukupnya cabai rawit hijau. Tambahkan dengan cabai merah keriting, 2 siung bawang merah, 1 sendok teh terasi yang saya sudah bakar, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, sejumput penyedap rasa ya. Kalau penyedap rasanya nggak mau juga boleh di skip ya. Lalu haluskan semua bahan-bahan yang sudah masuk dalam cobek ya. Haluskan sampai halus. Untuk tahap kehalusannya sesuai selera masing-masing ya. Setelah semua bahannya halus, lalu tambahkan dengan secukupnya rampai. Di sini kalau buat nyambel saya lebih suka menggunakan rampai ya teman-teman ya. Kayaknya itu lebih seger aja gitu ya. Oke, jika rampai sudah masuk seperti ini, teman-teman bisa koreksi rasanya ya. Lalu tambahkan dengan kurang lebih setengah genggam ya daun kemangi, ulek-ulek sebentar seperti ini. Oke, jika kemanginya sudah masuk, tambahkan dengan perasan jeruk sambal ya. Ini jeruk sambalnya saya menggunakan 1 buah, saya potong menjadi 2 bagian, peras dia seperti ini. Jika sudah masuk ya perasan air jeruknya, kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Dan jika sudah tercampur rata seperti ini, sambal yang super simple yaitu sambal kemangi kita siap untuk disajikan. Ini cocok banget ya dimakan dengan ikan goreng, ayam goreng, tempe goreng, wis pokoke kalau makan begini tuh rasanya itu enak banget. Apalagi ditambah dengan nasi hangat. Dan makannya itu nggak usah repot-repot ya teman-teman ya. Kita makan menggunakan tangan itu akan lebih enak lagi. Dan untuk resep lele gorengnya nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi box. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton saya video hari ini.
Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu ya di video-video berikutnya. Assalamualaikum.